Ya, berikutnya kita lakukan kalibrasi, kemudian kita coba nanti akan eh, beri skala, kemudian kita coba pengukuran juga. Nah, ini kalau misalkan belum dikalibrasi, nah, kalau kita lakukan pengukuran ya, misalkan mengukur jarak dari sini ke sini, ya ini akan selalu pixel, nggak bisa milimeter. Jadi hasilnya di sini akan selalu satuannya px. Untuk itu eh, kita harus lakukan kalibrasi dulu sebelum melakukan pengukuran. Selain itu di OptiLab Viewer 4 ini juga gambar-gambar yang sudah kita simpan, misalkan kita sudah ambil gambar sebelumnya tapi belum melakukan kalibrasi, itu gambar yang tadi kita ambil tidak bisa untuk pengukuran karena profil kalibrasinya itu disimpan di gambarnya. Kalau untuk OptiLab Viewer 4 ini beda dengan ketika menggunakan software yang lama, image raster, itu kita bisa ambil gambar dulu, kalibrasinya belakangan. Kalau sekarang ini beda antara kalibrasi dan pengukuran, harus kalibrasi dulu baru kemudian bisa ambil foto. Selain itu ini juga bisa nanti pengukurannya itu untuk gambar yang live video ini atau bisa untuk gambar yang sudah difoto. Kalau image raster kan khusus untuk yang sudah diambil foto. Kalau ini bisa dua-duanya. Jadi misal ini dari gambar yang live ini kan sudah. Nah, itu bisa dilakukan pengukuran meskipun belum difoto. Baik, kita hapus dulu yang pengukuran yang coba-coba tadi. Kita lakukan kalibrasi. Untuk melakukan kalibrasi kita perlu menggunakan slide kalibrasi yang ada di dalam paket OptiLab. Di buku panduan juga sudah kita sertakan. Nah, slide kalibrasi bentuknya seperti ini. Nanti ada yang bentuknya garisnya begini, ada yang seperti ini. Kita lihat skalanya 1 div sama dengan berapa. Nah, biasanya untuk kalibrasi mikroskop biologi kita menggunakan yang 1 div 0,01 mm. Ya, kita kembali ke tampilan OptiLab Viewer 4. Kita ambil slide-nya. Nah, di OptiLab Viewer 4 ini kita bisa kalibrasi tidak perlu difoto. Eh, kita harus kalibrasinya itu justru ketika di live video seperti ini. Cara kalibrasinya, klik bagian calibrate di sini atau pada bagian option calibrate. Nah, ini akan ada muncul peringatan kalau zoom levelnya ini kita di 28% dan disarankan untuk menggunakan zoom level 100%. Kita bisa tetap menggunakan 20% ini, kemudian kita pilih ya, area yang akan kita kalibrasi. Kalau untuk lebih jelasnya seperti ini, dari ujung yang sebelum garis di kiri garis, kemudian di ujung di sini juga kita ambil yang di kiri garis, kemudian kita pilih perbesaran lensa objektif yang kita pakai sekarang. Ini yang saya pakai sekarang ini adalah
perbesarannya 4 kali. Jadi kita tulis 4 kali, atau kita bisa juga kasih nama mikroskopnya, misalkan mikroskop iris, mikroskop iris 4. Kemudian kita masukkan ukuran sebenarnya, ukuran real dari 2 titik yang kita ambil tadi. Di situ kita sudah ambil dari ujung ke ujung sini, nilainya adalah 1000 mm, maaf, 1000 mikrometer. Kita menggunakan satuan mikrometer karena tadi di keterangannya adalah satu titik yang paling kecil ini 0,01 mm atau 10 mikron. Jadi dari sini ke sini 50 mikron, dari sini ke sini 100 mikron, yang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Jadi kita di sini ketik 1000 mikron, 1000 mikrometer, kemudian oke. Ya. Kemudian di sini akan muncul profil yang akan kita gunakan, yang sudah dikalibrasi tadi adalah 4 kali di mikroskop iris 4. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pengukuran ataupun pemberian skala. Nah, kita coba mulai dari pemberian skala. Misalkan kita mau memberi skala 200 mikrometer. Ini posisi skalanya bisa diatur dimanapun. Untuk memastikan, kita lihat di sini posisinya 200 mikrometer sudah benar dari sini ke sini. Nah, ini skala ini bisa juga kita ubah-ubah warnanya jadi hijau, kemudian tulisannya jadi hijau juga, ya, terserah kita. Kalau misalkan mau biru dan biru, lokasinya juga bisa diatur, terserah menggunakan tombol check select ini. Kemudian posisi vertikal horizontal juga bisa diatur, misalkan ini posisi horizontal kemudian mau diatur vertikal seperti ini. Nah, untuk pengukuran kita coba mengukur yang sudah pasti, ya, ini dari sini ke, misalkan dari pinggir ini ke tengah harusnya kan 500 mikron, ya. Tergantung ketelitian kita dalam mengklik. Untuk lebih jelas kita 100% tampilannya. Sudah benar, ya. Di sini dari titik ini ke titik ini ada 499,52 mikrometer, kemudian dari titik ini ke sini 101,4 mikrometer. Nah, ini digit koma ini juga bisa diubah-ubah. Nanti di measurement, sebentar, ya, saya lihat buku panduannya lagi.
kalau untuk mau mengubah desimalnya ini ada berapa, bisa diklik option measurement, kemudian ini decimal place nya kita bisa ganti misalkan 0 aja, jadi tidak ada koma-komanya lagi. 500 mikron ya 500, 100 mikron 100, 101, enggak ada komanya. Kemudian warna teksnya juga bisa diatur di situ, kemudian warna teks bisa diatur di situ, tapi untuk warna garis diaturnya ada di sini. Nah, selain pengukuran garis, ini juga terdapat pengukuran lingkaran, pengukuran poligon untuk bentuk yang tidak beraturan, kemudian pengukuran kurva. Kalau pengukuran kurva ada di di sini. Misal kita mau mengukur kurva, kemudian di klik kanan untuk selesai. Kalau poligon itu untuk bentuk yang full, jadi bukan garis. Di sini ada luasnya, kalau di sini ini panjang. Ini areanya 28442 mikrometer persegi, kemudian kelilingnya di sini tampilnya 700. Labelnya mau ditampilkan semuanya, caranya ditampilkan area dan keliling perimeternya, atau ditampilkan keliling saja juga bisa. Tampilannya ada di sini. Sekarang kita coba untuk mengukur objek yang tadi. Sebelumnya kita pakai tampilkan keseluruhan dulu, kemudian kita cari objeknya tadi. Ini kita bisa hapus dulu. Jadi hapus. Ini digunakan untuk milih objek ya, panah ini ya. Dan kita coba menggunakan mengukur lingkaran menggunakan 3 titik. Misalnya kita mau mengukur diameter dari sel yang biru ini, kita menggunakan 3 titik, jadinya diklik di sini, kemudian di sini, dan di sini. Di sini kelihatan di sini diameternya ada 668 mikrometer, kemudian radius, perimeter, dan areanya juga bisa ditampilkan. Nah, itu kalau mau menebalkan garisnya dengan cara line width-nya bisa diubah supaya lebih jelas tampilannya. Nah, ini kan tadi untuk
pengukuran yang live ya. Pengukuran yang live ini kalau misalkan kita foto, kita ambil foto di bagian kamera, kemudian bagian snap. Nah, di sini kita masih bisa edit, dihapus. Kita misalkan mau mengukur foto ini, kita coba simpan dulu fotonya. Kemudian kita lakukan pengukuran. Misal pengukuran yang sederhana, pengukuran garis. Nah, kalau kita ingin menyimpan garis pengukuran ini supaya menjadi satu dengan gambarnya, itu adalah dengan cara kita klik layer, kemudian merge to image. Nah, nanti akan membentuk satu gambar yang baru. Ini kalau kita scroll atau di zoom, akan membentuk gambar baru. Yang ini adalah menjadi gambar. Nanti bisa di save as. Di sini foto sampel 1, kemudian pengukuran. Jadi kita bandingkan. Yang ini kan tadi kita ukur, kemudian kita simpan, tapi gambar ini, gambar pengukurannya tidak akan tersimpan, beda dengan yang sudah dilakukan layer merge to image tadi. Hasil gambarnya tadi ada di sini. Kita buka ini. Nah, ini tidak ada hasil pengukurannya, beda dengan yang hasil pengukuran ini yang sudah di merge. Jadi di sini ada hasil pengukuran. Oke, demikian fitur dari kalibrasi, kemudian skala dan pengukuran untuk ObjectLab Viewer 4.